penting, baik secara ideologi maupun biologis. Secara ideologi dia mempunyai tuturan nasabnya itu, ya, tersambung kemana? Secara ideologi sejarah. Itu secara biologis, yaitu secara biologis hubungan suami istri, ya, itu dia memang tersambung secara DNA-nya, dia itu di darahnya itu memang tersambung kepada Rasulullah. Jadi dua. Jadi itulah yang digunakan oleh para imigran Yaman. Ingin hidup Yaman, ingin hidup nyaman di Indonesia dengan mengaku apa? Dia tahu darah dia itu Yahudi. Tahu dia. Dia tahu darah dia itu Yahudi. Tapi dia ingin hidup aman, enak, sedikit bekerja, banyak penghasilan. Kan gitu, dengan dawir. Jadi dia mengaku cucunya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, padahal bukan. Padahal memang kalau memang dia keturunan Rasulullah, kalian wajib untuk menghormatinya. Wajib. Siapapun dia. Kalian bukan menghormati dia, menghormati darah yang mengalir di dalam tubuhnya, karena ada darah Rasulullah, gen Rasulullah ada di tubuhnya. Jadi kalau saya ini kakek saya, ya, diakui orang lain, saya diam aja, biar aja. Kalau kalian lah yang tahu itu kakek saya. Kalau orang lain, silahkan mereka, nggak perlu dihormati apa, nggak perlu. Makanya wajar mereka itu bisa sampai. Saya udah tahu lama nih, PBNU, NU itu udah tersusupi, saya udah tahu lama, saya tahu. Makanya dulu kalau misalnya kan dari 2009 dulu kan saya bilang itu Yahudi, dia bilang itu. Kenapa kakek saya diakuinya? Tapi saya mana mau saya bilang gitu, kakek saya. Kalau memang orang itu berani tes DNA ataupun nasab mereka itu tersambung nggak, mana buku nasab mereka, kitab-kitab mereka atau apa buku sejarah mereka. Saya dulu segini dulu buku sejarah saya, silsilah saya tuh. Kalian kan tahu sendiri kan yang sama Anit saya kasih tuh. Jadi ada itu sadah itu, ya kan. Banyak tempelan tuh dari Maroko tuh. Tahun 93. Dulu pernah bentrok juga itu. Orang NU sama orang imigran ini, Habib ini, Yahudi. Itulah asal mulanya ke Maroko ngambil itu semua, ngambil tes DNA lagi. Itu lama tuh, 3 bulan. Jadi kalau saya tidak dihargai orang, kalian jangan marah. Walaupun kalian tahu saya itu Said, tahu kalian dengan sahadat saya, dengan tes DNA saya, kalian tahu. Kalian jangan marah. Makanya saya dari dulu, kalau ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, tes secara DNA, udah tuh minta silsilahnya, biar dipelajari silsilahnya nyambung kemana, gitu. Ada itu kitab silsilah tuh ada. Kakek saya dulu itu silsilah gitu banyak tuh, tahu di mana ditaruh, kandang ayam. Supaya apa? Supaya cucunya saya sendiri nggak mengungkit itu. Ngapain? Yang perlu hati dan amalan.
Belum ada orang bongkar, baru saya bongkar. Asyariatun aqwalun. Syariat itu adalah perkataan Rasulullah, perkataanku kata Rasulullah. At-tarikatun af'alun. Hakikat itu adalah perbuatanku, perjalananku kata Rasulullah. Hakikatun ahwalun. Hakikat itu adalah hal keadaanku. Batinnya Rasulullah. Wal ma'rifatun roksumalin. Makrifat itu adalah rahasia dari seluruh hartaku. Nah, ini yang ada pada dirinya seorang turunan Rasulullah. Jadi kalau yang nggak keturunan nggak akan dapat ini. Makanya saya bilang banyak orang itu mengaku waliullah, banyak. Tapi coba tanya di mana Gunung Kop, nggak ada, tahu. Bisa nggak dia ngangkat Gunung Kop dengan satu jari kanan? Nggak ada. Pernah nggak dia jumpa dengan Khaidir seperti saya itu dan kalian jumpa Nabi Khaidir? Nah, ini belum pernah ya. Oh. Andre udah pernah jumpa. Ini banyak, satu motor itu berapa? Satu mobil itu berapa orang itu tuh? Semua jumpa Khaidir. 5 orang. Ada 5 orang. Jadi udah, kalian aja percaya, orang lain nggak usah, nggak perlu. Orang lain nggak punya otak, nggak punya adab, ya, nggak menghargai kita, nggak usah nggak usah, biar saja. Nanti kan mautnya sendiri dia berjumpa nanti dengan mautnya sendiri. Jadi kok usah marah. Nanti begitu dia jumpa mautnya, dia baru di situ insafnya betul-betul insaf. Tapi udah terlambat gitu. Makanya saya salut dengan orang-orang di Jawa sana. Kenapa? Tahu adab, tahu etika. Tapi kebablasan. Makanya inilah yang digunakan oleh imigran Yaman. Dengan dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Sementara orang-orang Jawa tadi, kiai tadi memang adabnya tinggi. Dia menghormati juriyah, keturunan. Ini dihormati sama mereka. Betul, memang harus begitu. Kalian pun, kalau saya mati nanti, jumpa kalian dengan juriyahnya Rasulullah yang terbukti secara ideologi dan biologisnya terbukti. Kalian kan udah tahu ada syahadah-syahadah saya bagaimana, DNA saya, bukti DNA saya bagaimana, tahu kan? Kalau ada dia dua seperti itu, hormati. Brengsek kalian kalau nggak kalian hormati. Bener. Bahaya ini. Kita harus menghormati juriyah Rasulullah. Kita bukan menghormati orangnya, tapi menghormati darah yang ada di dalam tubuhnya tadi. Nah, ini zaman purba aja bisa ketahuan itu. Dengan tes DNA itu bisa ketahuan. Makanya kalau orang pakar-pakar DNA itu, getihmu, mana darahmu gitu. Kayak saya pernah itu, ya udah kalau Rizik mau tes darah, ayo saya kawan nih. Bahar tuh mau tes darah, ayo saya kawan nih. Mana getihmu? Nih getihku. Misalnya ada oknum-oknum NU yang kurang ajar, pemimpin-pemimpin NU, PBNU yang kurang ajar, oknum-oknumnya ini, sini kau, mana darahmu? Ayo. Kakek orang diakui Yahudi kau sembah.
kakekku kuakui. Tapi saya diam. Bang Jo nih, Bang Jo. Bukan juriah nih, bukan juriah. Nggak perlu. Kan gitu. Bukan juriah, nggak perlu. Bukan juriah Rasulullah, nggak perlu. Tapi kalau ditanya getehmu, nih getehku. Ayo. Ahli dokter, banyak tuh profesor yang ngerti tentang DNA. Ayo. Kalau nggak terbukti, tapi kalau terbukti, terpaksa. Apa? Harus. Ngapain? Saya terbukti kok, ngapain? Bunuh aja saya. Nggak terbukti pun, bunuh aja saya. Gitu aja. Nggak perlu. Orang-orang NU itu udah lama tertutupi. Saya udah tahu. Oknum-oknumnya itu ada lagi tuh, apanya itu, pimpinan PBNU tuh, seorang Habib ada, kurang ajar, otaknya nggak dipakai. Kakek orang diakui, kan kurang ajar. Jangan ngakui kakek orang, sementara dia Yahudi, dia menistakan, itu dia menistakan. Darah dia Yahudi, jadi menganggap Rasulullah itu Yahudi. Neneknya itu. Kurang ajar. Orang-orang oknum-oknum PBNU ini pun, Nahdlatul Ulama ini, oknum-oknumnya kurang ajar ini, yang nggak menerima fakta dan data. Kurang ajar. Hanya gara-gara suul adab, takut dia suul adab. Ini saya jamin sama kalian, kalau kalian itu tidak mengakui si Habib itu keturunan Rasulullah atau siapapun itu, ya, keturunan Rasulullah, itu ada dosa, saya nanggung di yaumil akhir nanti di hadapan Rasulullah. Saya nanggung. Kalau memang suul adab ya, saya nanggung di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah, saya tanggung. Saya nanggung dosanya, dosa kalian. Ya ikhlas saya di neraka kalau memang itu ada salah. Kalau memang salah kalian itu mengatakan Habib itu Yahudi, salah kalian, ada dosa kalian, saya yang tanggung dosa kalian. Siapapun ya, siapapun, seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada dia nanti bilang Habib itu Yahudi, Habib itu ras Yahudi, suku Yahudi, bukan keturunan Rasulullah, di situ dia itu ada dosa karena ngomong seperti itu, nanti saya yang nanggung di hadapan Rasulullah dan di hadapan Allah, bahwasanya memang benar itu ras Yahudi, tapi ada dosanya, saya yang nanggung. Jadi kesalahan itu bukan kesalahan kalian atau bukan kesalahan orang-orang yang mengatakan itu Habib itu ras Yahudi, bukan. Tapi kesalahan saya, karena saya yang nanggung, saya yang tanggung. Dengan keilmuan apa, tes DNA terbukti, dengan ideologi sejarah, jadi silsilahnya itu dipelajari. Silsilah saya tuh bukunya banyak, malah dikubur lagi kan, tahu kok apa, nggak dihargai, nggak dihormati, nggak apa-apa, nggak masalah.
Untuk apa kita dihargai, dihormati? Untuk apa? Untuk apa? Emang dengan dihargai, dihormati kita masuk surga enggak? Ya tidaklah. Mana ada? Masuk surga itu keimanan dan ketakwaan kalian masing-masing. Bukan karena kalian itu syarif, syahid. Bukan karena itu kalian keturunan Rasulullah, terus kalian tuh masuk dijamin surga. Ya enggak lah. Enggak ada itu. Amal ibadah kalian. Tapi saya pesan sama kalian, jangan pula kalian nggak punya otak, nggak ada adab. Syarif, syahid kalian sepelekan. Kalau kalian sepelekan, berarti kalian menyepelekan darah Rasulullah yang ada di dalam tubuhnya. Ya walaupun bagaimana sedikit banyaknya ada darahnya, hormatilah itu. Kalau kalian mengaku Islam. Makanya jangan kayak orang yang nggak punya otak. Oh itu siapa? Siapa itu? Jangan gitu. Dosa besar itu dosanya itu. Kalau kalian nggak menghargai saya, nggak apa-apa. Memang itu saya wajibkan kepada kalian, jangan hargai saya, nggak perlu. Tapi kalian aja yang selalu pada menghargai saya. Saya mau bilang apa? Tapi saya kan kadang kan ngelak-ngelak juga ya. Walaupun kita tidak sholat, walaupun kita tidak puasa, tapi kalau bisa ya sholat, ya puasa. Jangan nggak sholat pula, jangan nggak puasa pula. Walaupun kita bandel sekalipun, gitulah istilahnya kan. Tapi hormatilah keturunan Rasulullah. Tapi bukannya Habib ya, Habib itu ras Yahudi. Kalau saya bukan Juria, bukan. Kalaupun saya ketahuan Juria, kan kalian aja yang tahu saya Juria. Nggak merasa pantas, saya nggak pantas. Saya nggak pantas. Karena saya aja bisa ngukur gini. Mas Bambang ini kemungkinan lebih mulia lagi di mata Allah ketimbang saya. Begitulah saya. Karena memang saya banyak dosa. Saya akui saya banyak dosa. Siapa sih manusia nggak punya dosa? Makanya itu saya nggak pernah mau ngotori darah Rasulullah, nggak pernah mau saya kotori dengan saya mengaku-ngaku keturunan syarif atau syahid. Saya nggak mau, karena kalau saya lakukan, saya mengotori darah Rasulullah. Itu makanya saya bilang kalau saya terbukti syarif dan syarif, saya potong saya. Kalau saya nggak terbukti, ya potong juga, itu wajib, harus. Kalau saya terbukti, ya potong. Karena apa? Nggak bisa saya hidup. Malu apa kepada Rasul? Kenapa? Masa keturunan Rasul banyak dosa? Masa keturunan Rasulullah bajingan? Saya bajingan, ya boleh. Kalau kalian anggap saya bajingan saya, bangsa saya, boleh kalian anggap saya bangsa. Saya lebih enak lagi seperti itu. Dibilang bajingan oleh manusia, dibilang bangsat oleh manusia, itu saya nggak offend. Yang penting jangan bajingan ataupun bangsat di mata Allah. Paham? Tuh. Di mata dunia biarin. Karena semua ini atas kekuasaan Allah. Allah yang menentukan, bukan kita. Ini kadang pendakwah sendiri merasa seakan-akan kemauan Allah itu mengikuti apa kata-katanya. Ngomong itu pasti gitu aja. Nggak bisa gitu. Boleh.
Wal ma'rifatun roksumalin. Itu hanya seorang darah keturunan Rasul yang bisa mengetahui hartanya. Harta dari Rasul. Mana harta Rasul? Rasul itu tadi. Syariat, tarikat, hakikat. Itulah bergabung kepada makrifat, rahasia. Kalau yang bukan keturunan, dia hanya sampai tingkat wal hakikatun ahwalun. Dan hakikat itu adalah hal keadaanku, kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Jadi wajar dari zaman dulu itu, dari zaman Adam itu, nabi-nabi itu tetap berkesinambungan itu keturunannya. Adam keturunannya sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun begitu, waliullahnya itu keturunannya semua itu. Maka kalau orang lain bisa dibodohi. Oh itu polan waliullah, oh itu polan waliullah. Tapi kalau kaliannya susahlah dibodohi. Kenapa? Waliullah itu udah pernah kalian alami. Kejadian-kejadian itu udah pernah kalian alami. Tuh ada tuh di YouTube Bang Jo tuh, sengaja itu saya angkat. Tapi kalau orang lain kan nggak, saya bilang kalau orang lain jangan mempercayai, nggak boleh. Cukup kalian aja mempercayai, kalian hanya berbagi pengalaman. Kalau dipercayai, alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah gitu. Jadi jangan kalian memaksa orang lain harus percaya, jangan, itu salah kalian. Kalau memaksa orang lain harus percaya dengan cerita kalian, salah kalian. Nggak perlu. Orang lain nggak perlu percaya. Karena dia nggak menyaksikan. Dia harus menyaksikan. Tiap manusia ini diberi 3 kesempatan untuk berjumpa dengan waliullah oleh Allah. Seumur hidupnya ya, dari mulai dia hidup sampai dia mati, diberikan 3 kesempatan. Inilah untuk taubat nasuha, berjumpa dengan waliullah. Kalau 3 kesempatan ini berjumpa dengan waliullah dia nggak taubat juga, habis. Maupun dia gelarnya kiai, maupun dia gelar ini, habis. Kalian tengok aja lah dengan tesis Kiai Imad ini, dengan tesis finalnya tes DNA ini tadi, banyak kan yang orang-orang yang mengaku kiai, mengaku ini, mengaku itu, mengaku habib besar-besar, tinggi-tinggi dia. Derajatnya tinggi-tinggi di mata manusia, ternyata apa? Goblok, ya kan? Goblok kan? Goblok, jadi orang goblok. Yang katanya oknumnya tadi, wah udah kiai, udah pemimpin PBNU apa ini macam misalnya, ya, oknumnya tadi. Ternyata goblok, profesor goblok. Kenapa goblok? Dia nggak mempercayai fakta dan data. Ideologi dan biologis dia nggak mempercayai. Ini kan fakta dan data, ideologi dan biologis. Dia nggak mempercayai, kan Allah menunjukkan itu. Inilah, woi, yang mengaku kiai, yang mengaku habib, yang mengaku ini, yang mengaku itu, profesor, gelarnya tinggi-tinggi. Ternyata inilah orang goblok, kan gitu kan? Ya goblok. Otaknya nggak dipakai. Adinul akli, agama itu akal, pakailah akal untuk mencerna agama tadi. Jangan mengakal-ngakali. Kalau mengakal-ngakali, terakhir ego yang timbul. Ego kalian yang timbul. Kalian membenarkan pemikiran kalian sendiri, menyalahkan pemikiran orang lain. Nah, itu jangan kalian lakukan. Coba dicerna pemikiran orang lain. Kalaupun benar, pakai, jalani. Saya aja pun seperti itu, ya kan?
Mas, ini kayak mana mas? Bangun ini mas, kayak mana biar cantik? Oh gini pak caranya, ya mas ini ya. Gini pak caranya. Oh iya mas ya, oh ya buat aja lah. Ya, kayak gitu. Karena kalau memang kan itu tadi kulu ya malu ala sakilatihi, bekerja menurut bidangnya masing-masing. Enggak semua itu orang yang mengerti semua, enggak. Ada juga orang yang mengerti. Jadi tanyalah kepada ahlinya. Wali abdi mas'alah. Tanya kepada yang ahlinya. Ini direkam nih, nanti ini dinaikkan Bang Jo. Bang Jo jangan naikkan ya. Tumbuk orang naikkan. Jangan naikkan di YouTube. Malu saya. Oh, bahaya nih. Ya Bang Jo. Jangan naikkan YouTube Bang Jo. Tumbuk nanti. Untuk orang-orang majas yang ada di luar, yang lagi berkeliaran, yang lagi nongkrong, yang lagi apa macam lah ya, yang lagi tidur, yang lagi telentang, yang lagi tengkurap ya. Ini untuk majas. Ingat, pilihannya apa? Presiden, enggak, saya nggak mau tahu. Presiden mau pilih apa, pilih kalian lah ya, yang bagus. Tengok presidennya, lihat itu dari rekam jejaknya aja. Saya nggak mau ikut-ikut masalah politik, enggak ya. Terserah kalian mau pilih, tapi jangan pilih saya. Kalau orang majas milih saya, tumbuk dulu. Banyak nih orang majas. Ini kalian orang majas ini ribuan. Tengkurap semua, tiarap semua meja juga. Saya suruh tiarap, memang saya suruh tiarap. Jangan ikut-ikut, tiarap semua tiarap. Apalagi di YouTube-nya Bang Jo, jangan komen apa, jangan. Silakan orang mau komen silakan, tapi kalaupun nanti ada Bang Jo di apa ya, orang dihujat orang, di apa netizen apa macam, jangan dibela, biarkan, jangan dibela. Nih sama Bang Jo nih saya bilang nih, jangan naikkan ke YouTube. Ini adminnya ada di sini soalnya. Ini udah saya bilang nih, admin jangan naikkan. Nanti dinaikkan. Yang itu bisnisnya nanti ada lagi di sini. Coba ambil apa oleh senter. Nampak?